dan bunyikan loncengnya. Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Pak Guru pada pembelajaran PJOK kelas 1 SD ya. Kali ini Pak Guru ingin mengajak kalian membahas tentang materi kita, yaitu diriku di tema 1 ya, untuk subtema 3 dan subtema 4. Oke, anak-anak, sebelum masuk ke pembelajaran, pastinya kalian masih ingat dong materi sebelumnya ya, minggu kemarin tentang bagian-bagian tubuh ya, baik itu mata, telinga, pundak, lutut, kaki, bahkan kita sudah mencoba dalam bentuk nyanyian untuk mengenal bagian-bagian tubuh kita ya, dan bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain ya. Anak-anak, semoga kalian masih ingat materi yang Bapak berikan minggu lalu. Bagi yang lupa, silakan dibuka-buka bukunya kembali pada tematik 1. Oke, Pak Guru masuk pada pembahasan selanjutnya ya, pada muatan PJOK, yaitu A. Cara berdiri tegak dan seimbang ya anak-anak. Jadi kita itu berdiri itu harus dalam keadaan yang tegak dan seimbang ya anak-anak. Kita harus merawat tubuh. Salah satunya dengan merawat tubuh adalah dengan berdiri tegak. Jadi salah satu merawat diri, kita harus berdiri tegak. Berdiri tegak berarti berdiri lurus ya anak-anak. Bisa diamati pada gambar, tubuh tidak membusung atau tidak membungkuk ya. Berdiri tegak itu ada manfaatnya buat kita, yaitu membuat tubuh kita menjadi kuat, tulang-tulang kita kuat, menjadi kita sehat ya. Berdiri tegak dapat menjaga kesehatan tulang punggungnya. Jadi kalau kita berdiri dengan posisi yang tegak, tulang-tulang punggung kita itu kuat ya anak-anak ya, tidak lemah lagi. Bisa diamati pada gambar itu ada dua perempuan ya, ada gambar. Yang pertama yaitu salah satu merawat tubuh adalah berdiri tegak, berdiri dengan tegak lurus. Ini tampak depan ya anak-anak, dan juga ini tampak samping, yaitu posisi punggung harus tegak. Tegak banget ya anak-anak. Mungkin kalian bisa melihat anak-anak semua atau kalian ketika kalian berdiri itu tegak apa tidak ya. Kalian bisa mencobanya berdiri di depan cermin anak-anak. Oh, aku itu harus berdiri tegaknya seperti ini ya. Karena dalam berdiri tegak tadi kita memiliki manfaat ya. Selagi kita dapat menguatkan tubuh kita, kita juga dapat menjaga kesehatan tulang punggung kita ya anak-anak. Selanjutnya anak-anak, menjaga kebersihan pakaian ya. Ayo nih, pakaian siapa yang gak pernah dicuci, pakaian siapa yang sering kotor, bahkan mentang-mentang biasanya kalau baru ya dia dipakai terus, nggak mau dicuci, dipakai terus, kalau mau dicuci nangis ya. Seperti itu adalah ketika masa-masa kecil ya. Pak Guru pun mengalami seperti itu anak-anak. Tetapi ini anak-anak sudah kelas 1 ya, jadi sudah harus bisa menjaga kebersihan pakaian. Selagi menjaga kebersihan pakaian, kita juga harus menjaga kebersihan diri ya. Seperti halnya ketika kita rutin menggosok gigi, minimal satu harinya itu 2 kali ya menggosok gigi, lalu cuci tangan, mandi pakai sabun, lalu kita mencuci pakaian, mengganti pakaian, itu adalah untuk menjaga kebersihan diri ya, diri sendiri. Dan di sini yaitu adalah menjaga kebersihan pakaian anak-anak. Kita harus menjaga kebersihan pakaian. Pakaian bersih membuat tubuh kita terasa segar. Letakkan pakaian kotor ke keranjang pakaian kotor. Jadi anak-anak, kalau kita tidak mengganti pakaian,
itu nanti dapat mengakibatkan gatal-gatal, lalu penyakit kulit ya, bisa gatal-gatal, bisa panuan, kadas, kurap ya, bisa penyakit-penyakit jamur kulit akan timbul pada kalian. Jadi anak-anak harus sering-sering nih ganti pakaian, apalagi ketika kita melakukan aktivitas olahraga. Pastinya anak-anak kalau berolahraga pasti mengeluarkan keringat ya, karena tubuh kita mengeluarkan sisa-sisa pembakaran tubuh kita lewat keringat. Itu kita sehat ya, walaupun keringat itu dikeluarkan, bau badannya akan keluar juga, tetapi dalam berolahraga akan membuat tubuh kita sehat. Oke, anak-anak paham ya, anak-anak mengerti. Jadi sekarang anak-anak yang dulunya tidak mau ganti pakaian, tidak bisa merawat diri sendiri, menjaga kebersihan sendiri. Nah, sekarang anak-anak harus bisa nih untuk menjaga kebersihan diri sendiri, menjaga kebersihan pakaian, dan menjaga kebersihan lingkungan. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya anak-anak, kita semua harus bertindak sesuai protokol, menggunakan masker, sering cuci tangan ya, kita jauhin kerumunan ya. Tujuannya itu supaya tidak terpapar virus COVID-19 ya. Semua itu kembali pada diri sendiri. Jika kita bisa merawat diri sendiri, menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan pakaian dan lingkungan, kita semoga terhindar dari virus corona ya. Bahkan juga penyakit-penyakit lain bagi diri sendiri, kulit tadi ya, penyakit kulit. Oke, anak-anak paham ya anak-anak? Sekarang Pak Wahyu ingin lanjut ke pembahasan yaitu subtema 4 anak-anak ya. Subtema 4 kita ini mengusung tema aku istimewa. Wah, jadi diri kita itu dianggap menjadi orang yang istimewa ya. Pokoknya diri kita itu yang paling harus dijaga, diri kita yang harus paling dilindungi ya. Karena kita tidak terus-terusan kita manja kepada orang tua, manja kepada mama, papa, atau mbak, atau yang lainnya ya. Tetapi kita harus berusaha untuk mandiri anak-anak. Walaupun kita masih kelas 1, tapi kita harus bisa mandiri, belajar. Tidak harus perfect terlebih dahulu, tetapi kita harus berani mencoba. Dan jangan mudah putus asa ya anak-anak. Nah, anak-anak, selanjutnya di sini kita akan mempelajari yaitu gerakan berjalan dengan seimbang. Nah, anak-anak, berjalan adalah gerak melangkahkan kaki. Kaki melangkah secara bergantian. Berjalan dapat bergerak ke depan, ke belakang, atau ke samping. Berjalan sangat baik untuk kesehatan ya anak-anak. Berjalan dapat menguatkan otot kaki kita. Nah, saat berjalan, tubuh kita itu harus seimbang anak-anak. Sikap tubuh harus tegak. Tubuh tidak boleh membungkuk, ya. Punggungmu akan sakit saat kalian itu berjalan membungkuk, ya, pegel-pegel. Itu adalah salah satu sikap pada saat kita berjalan ya. Nah, bahwa kita ketahui saat kita berjalan itu mulai dari pandangan mata itu kita harus lurus ke depan, lalu badan kita tegak, tubuh kita tegak, tangan kita mengayun bergantian, kaki pun juga melangkah bergantian ya. Itu adalah berjalan dengan sempurna atau dengan seimbang ya. Langkah teknik yang benar ketika kita melakukan gerakan berjalan. Itu kita juga sudah pelajari anak-anak pada subtema 1 anak-anak. Ya, yaitu berjalan itu termasuk ke dalam gerak dasar lokomotor. Pintar anak-anak. Ya. Pada gerakan berjalan itu tadi seperti yang sudah disampaikan, ada berjalan ke depan, ada juga berjalan ke samping,
ada juga berjalan ke belakang anak-anak. Nah, kita berjalan itu juga dapat melatih kekuatan otot kaki kita anak-anak. Jadi otot kaki kita itu semakin kuat, keseimbangan kita semakin kuat ya, kita tidak gampang jatuh, kaki kita kuat, bahkan menyehatkan tubuh kita. Bahwa manusia hidup itu kita harus sering berjalan, jangan malas-malasan ya. Misal ketika bangun tidur, makan diambilin, terus mau mandi nggak mau, maunya di kamar saja, terus main game dan lain-lain, tetapi dia tidak mau berjalan untuk melakukannya sendiri. Nah, itu nanti kalian semua akan bisa menjadi sakit anak-anak. Tetapi kalau kalian sering melakukan berjalan, mencoba mandiri, mencoba melakukannya itu sendiri, kalian secara tidak langsung itu melatih semua organ-organ atau kekuatan-kekuatan otot yang ada di tubuh kalian. Oke, memahami ya anak-anak? Dan ketika kalian berjalan, yang perlu diperhatikan itu adalah pandangan kita anak-anak. Lalu selain pandangan, daerah sekitar kita, ada jurang atau tidak nih? Oh, ada mobil nggak kita nih gitu ya di depan kita. Jadi kita ketika berjalan kita harus melihat depan dan sekitar kita juga. Tidak hanya berjalan-berjalan saja, nanti dapat membahayakan diri kalian ya. Oke, Bapak lanjut ya anak-anak. Nah, saat berjalan anak-anak, tubuh harus seimbang. Sikap tubuh harus tegak. Tubuh tidak boleh bungkuk, punggungmu akan sakit saat berjalan dengan membungkuk ya. Kita lihat dari gambar kedua anak ini dari tampak depan ya anak-anak. Dari tampak depan, oh ketika tangan kanan ke depan berarti kaki kirinya yang kiri, yang ke depan ya. Lalu ketika kaki kanan yang ke depan berarti tangan kiri yang ke depan. Jadi disilangkan ya antara kaki dan tangan itu. Itu tampak depan dan ada tampak samping juga ya. Mungkin kalian ini kalau soal berjalan pastilah semua sudah bisa berjalan. Kalian juga bahkan sudah hobi berlari ya, dan pasti juga sudah seimbang. Tetapi dari keseimbangan dan kelincahan dan kekuatan otot kaki itu, walaupun kalian sudah bisa, kalian tetap harus melatihnya ya. Jangan dibuat manja tubuh kalian. Oke? Mengerti anak-anak? Itu adalah pembahasan untuk subtema 3 dan subtema 4 anak-anak ya. Mungkin kalau belum jelas nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Mana yang belum jelas, mana yang harus dijelaskan ya. Oke, mengerti anak-anak? Dan kali ini anak-anak ada tugas praktek nih anak-anak. Anak-anak membuat video yang berdurasi maksimal 1 menit. Yaitu tugasnya perilaku atau kegiatan menjaga kebersihan diri, pakaian maupun tempat tinggal. Jadi kalian itu boleh memilih. Oh, untuk merawat diriku sendiri bisa saja anak-anak melakukan di video ya. Ini di video ya. Itu menggosok gigi, ketika menggosok gigi, atau ketika mencuci tangan, atau ketika membantu mencuci piring, atau bersih-bersih rumah, nyapu, ngepel, atau rapiin tempat tidur, bahkan membantu nyuci atau dan sebagainya ya. Yang penting kegiatan-kegiatan yang positif yang membantu orang tua untuk kesehatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan kita. Jadi anak-anak bisa membuat video, pilih salah satu saja boleh ya, yang maksimal berdurasi 1 menit. Oke, paham ya anak-anak? Dapat dimengerti ya anak-anak? Mantap, anak-anak hebat. Dan anak-anak tugasnya dikirim ke Google Classroom ya anak-anak. Nanti untuk tugasnya itu batasnya 2 hari ya. Jika besok sudah ditugaskan berarti terakhir itu hari Rabu. Oke, mengerti anak-anak? Jika kurang mengerti silahkan japri ke Pak Guru, tanyakan yang mana yang belum mengerti untuk tugasnya ya anak-anak. Oke,
Terima kasih, salam sehat, dan salam olahraga. Sampai berjumpa kembali. Bye-bye.